ibadah hari ini di Lapas Cipinang tanggal 31 Oktober 2025. Hati yang menolak bertobat. Kita buka firman Tuhan, satu ayat saja di Mazmur 66 ayat 18. Silakan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, kita dengar di sini ya. Mazmur 66 ayat 18. Kenapa ada kaitannya dengan kasus Judas mengkhianati Tuhan Yesus? Nah ini saudara, kita tahu seandainya ada niat jahat, kata niat. Judas ada niat enggak? Ada. Tuhan ada nggak di situ? Tetap ada, mau merebut dia. Tapi Judas tidak mau mendengar suara Tuhan. Nah, ini saya katakan bahwa dalam Alkitab, hati yang menolak bertobat digambarkan sebagai hati yang keras. Orang Batak, orang Timur, orang Ambon, semua orang keras. Betul tidak? Betul. Saya orang Ambon, saya orang Kupang, saya orang Timur. Tapi memang darah kita memang begitu. Tapi kalau kita ditambah lagi dengan firman Tuhan, saudara, bukan saya mengadakan hal suku ya, tapi memang otak-otak kita itu otak batu, kepala batu. Itu ditandai dengan hati yang menolak bertobat itu dengan kepala yang keras, otak yang keras, tidak mau bertobat sungguh-sungguh, saudara. Makanya digambarkan seperti ini adalah untuk suatu gambaran konsekuensi bahwa orang yang tidak benar-benar bertobat disebut dengan orang yang keras hati. Orang keras hati ini, saudara, ini gambarannya juga seperti Yudas itu keras hati. Tuhan berkali-kali tegur dia. Tuhan sampai nyindir, betul tidak? Menyindir. Kami yang diantara di sini yang mencium, ya kan, mencium Yudas itu. Tapi dia jual hanya 10 gitu kan. Wah, keterlaluan kan. Tapi Tuhan mengizinkan, saudara, Yudas bersama dengan Tuhan. Makanya disinilah menolak berkat Tuhan, kehilangan sukacita, ya, bahkan kematian kekal seperti Yudas. Saudara mau nggak kematian kekal? Jangan sampai saudara ketemu mau pendeta lagi ya. Sekarang di Cipinang ini tiba-tiba dia kembali dibunuh kan karena dia senang-senang sudah bebas. Tiba-tiba dikali dia ketangkap lagi. Ketemu pendeta di lapas. Tadi itu dia ketemu Bu, saya di Cipinang Bu. Ketemu Ibu. Sekarang saya di lapas peropokan. Nah, nggak bisa seperti itu saudara. Kita jangan seperti suap-suap buku ya saudara ya. Jadi penjelasan hati yang keras ini ada meliputi beberapa hal. Pertama, hati yang keras karena sebagai hati yang tertutup. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, tidak peka pada suara Allah. Itu hati yang keras. Ketiga, menolak kebenaran. Itu benar. Keempat, menolak pertobatan. Kelima, menolak didikan. Itu disebut dengan hati yang keras. Dan yang terakhir ini parahnya saudara, memadamkan api roh Tuhan. Saudara, orang yang memadamkan api roh Tuhan ini bahaya. Tidak ada tuntunan, tidak ada penolong. Kenapa Tuhan memberikan kita 3 hal dalam tubuh kita? Tubuh, jiwa, dan roh. Karena ada roh Tuhan menolong. Agama seberang, bangsa seberang, ada 2, tubuh dan jiwa. Betul tidak? Kita di dalam kudusnya. Makanya Roh Kudus itu sebagai penolong, saudara. Roh Kudus itulah yang membawa saudara untuk menjadi peka dengan suara Tuhan. Tiba-tiba ada punya dompet di situ. Suara Tuhan kecil sekali, betul tidak? Suara ibu dia itu bilang, itu enak itu, kau tak usah kerja, ambil sudah itu. Nanti kita senang-senang, beli makanan, beli ini. Ini suara Tuhan kecil. Jangan mencuri, begitu kan? Tapi karena kita melihat daging kita besar, akhirnya kita melakukan daging saudara. Makanya jangan seperti itu saudara. Pegang suara Roh Tuhan, pegang pada Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong saudara. Makanya orang yang menolak bertobat, hati menolak bertobat, konsekuensinya adalah binasa. Pasti saudara akan binasa. Makanya di sini dikatakan, mengapa Tuhan Yesus mengapa memilih Yudas? Kalau saya kan Tuhan mau pilih siapa aja yang baik, betul tidak? Pilihan Tuhan ini tidak akan pernah salah saudara, karena Tuhan tahu Yudas adalah pilihan miliknya, tanggung jawabnya dan kehendaknya sendiri. Yesus Tuhan mau pilih Yudas. Ya, dan itu saudara, Yudas ini bukan saja hal yang Tuhan lihatkan bahwa ini orang yang bebal. Tuhan mau kasih tunjuk kepada kita, ada Yudas di sini dalam hidup kita saudara. Ada Yudas di dalam jemaat Tuhan. Makanya mengapa Tuhan memberi kesempatan kepada Yudas sampai detik-detiknya terakhir saudara? Karena ketika Tuhan Yesus mencuci kaki Yudas, ia duduk makan bersamanya dan Tuhan Yesus memanggil Yudas sebagai sahabat. Itu ada ayatnya di Matius 26 ayat 50. Silakan dibuka.
Ini ketika Yudas dikasih kesempatan, padahal itu orang yang akan menyerahkannya, bahwa dia akan mati di kayu salib, dan dia tahu bahwa Yudas pun Tuhan sebelumnya dia bersama Yudas dan dicuci kakinya. Ini di Matius, ada bisa dibuka Matius 26 ayat 50. Kita buka ayat sampai buka ayat, karena konsekuensinya nih kita lihat betapa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tahu mungkin ada saudara punya hati Yudas, tapi Tuhan bilang engkau sahabatku, engkau sahabatku. Tapi kalau kita mendapatkan seperti ini saudara, di Yudas, bahwa Yudas pun dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Dari 50, hai teman, kata teman. Nah, tetapi saudara dan mereka menyertai Yesus, mengangkat tangannya membungkus. Ini betul ya, Matius ya kayak Matius 26 ayat 50 betul? Betul ya. Tetapi ya ini yang saya kata, hai teman, kata hai teman. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itu kau datang. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Hai teman, kata teman ya, itu sahabat. Dia sebut si Yudas ini yang menyerahkan kepada prajurit. Akhirnya Tuhan menangkap dia dan Tuhan katakan, hai teman saudara. Iya. Kedua, Yudas ini kenapa? Yudas diberi kesempatan terus, karena Yudas direbut jadi muridnya bukan untuk ditumbalkan. Jangan saudara salahkan Yudas ya, minta maaf ya. Kalau abang-abang Tuhan di sini mungkin mau mengkhotbah, jangan gara-gara Yudas Tuhan Yesus disalibkan. Jangan saudara. Jangan bilang bahwa Yudas ini mau ditumbalkan Tuhan, bukan. Maka Tuhan ini memberikan kesempatan buat Yudas bertobat. Makanya Tuhan datang kepada orang yang berdosa, bukan orang yang benar, orang-orang yang sok-sok suci kayak orang Farisi, betul kan? Betul. Tuhan datang kepada saudara. Saya datang ini melayani pada orang yang berdosa. Kenapa? Seperti Tuhan katakan apa? Memberikan benih di tanah yang subur. Saudara akan tanah subur, akan bertumbuh. Kalau saudara lihat di gereja-gereja lain yang masih sok rohani, maaf ya kakak ya, masih sok dengan gaya-gayanya dia parete bahwa saya ini hamba Tuhan loh, tapi baru saat ditaburkan firman tidak berbuah dan dimakan oleh si burung gagak, hilang firmannya. Jadi kesombongan rohani dan dunia ya. Jadi disinilah mengapa Yudas itu jadi murid-muridnya bukan untuk ditumbalkan, tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Kenapa? Ini otoritas Tuhan atas Yudas. Yudas dipilih karena maunya dia, pilihan miliknya. Walaupun dia bebal, dia bandel, dia kurang ajar seperti saudara, dia berulang-ulang kali saudara melakukan perzinahan. Sudah enak berzina atau saudara diikat lagi. Namanya iblis pintar menjodohkan yang enak saudara. Coba yang gak enak saudara, pasti tahu kan? Ya kan? Makanya itu saudara, hati-hati. Dosa ini sama terikat ini tertawan saudara. Nah, si Yudas ini sudah tertawan oleh dosa itu saudara. Makanya hidup dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akhirnya ubahkan dia sampai dicuci kakinya, sampai dikatakan, hai teman, kata teman itu sahabat saudara. Harusnya hai kamu musuh kurang ajar ya. Kalau bahasa orang-orang yang zaman dahulu itu kenapa Tuhan suruh pakai dia teman? Karena Tuhan menganggap bahwa dia sahabatnya saudara. Saudara juga sahabatnya Tuhan Yesus. Masalahnya di sini lah Yudas ikut rombongan, tetapi hatinya melekat pada dunia. Hati-hati saudara. Apalagi saudara jadi puji-pujian oleh Elon masih melekat di dunia, bahaya saudara, ini bisa bercelah. Ya, jangan seperti itu saudara ya. Makanya Yudas ini dia masih ikut rombongan Tuhan Yesus, tapi hatinya masih melekat dengan dunia. Ya, kenapa? Yudas kelihatan religius, ya, dia religius sekali, tetapi hatinya serakah. Ya, betul serakah dia. Apa bukti Yudas itu serakah? Ya, saat perempuan meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak apa? Minyak mahalnya apa? Nah, itu sudah ya, saudara tahu. Yudas itu langsung komplain, betul nggak? Komplain dia. Yudas berkata begini, lebih baik dijual saja untuk orang-orang miskin dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Diberikan, katanya dijual aja itu minyaknya. Itu tanda-tanda munafik. Ada di hadapan kita, ada saudara. Itu munafik saudara. Karena Alkitab mencatat Yudas itu tukang util. Tukang util dia dari uang kas. Itu buka Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan 6. Nah ini yang util saudara, ini sudah tahu dia util. Ya, dia mau rencana jalan sama Tuhan Yesus dari sini. Tetapi Yudas sekali seorang dari murid-muridnya yang akan segera menyerahkan, dia berkata, ini
Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan 6. Mengapa minyak batu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Next, hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang miskin. Nah, itu munafik, saudara. Ya, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Nah, siapa suka mencuri di sini, saudara? Itu ada roh Yudas yang dia hadapan saudara. Stop. Yudas, roh Yudas itu istilahnya roh pencuri itu. Ya, dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu suka mentil. Kalau saudara suka mentil-mentil dan sebab sudahlah, ya, minta sama Tuhan aja. Tuhan, ampuni saya butuh makan. Pasti Tuhan kasih cara-cara Tuhan, ya. Ya, disinilah bagaimana kita lihat jangan tertipu tentang tampang rohani seperti Yudas, ya saudara, ya. Buktinya bahwa dekat dengan Tuhan Yesus secara fisik tidak sama seperti dilihat di dalam kehidupan yang aslinya, dan lebih parah, bukannya peka atas dosa dan pembiaran atas dosa ini akan mengakibatkan kanker rohani. Ini akan jadi kanker rohani, saudara. Ya, itu seperti itulah. Dia bilang munafik itu kanker rohani, saudara. Harus dipatahkan kanker rohani. Janganlah kita munafik, ya, sebagai anak Tuhan, ya. Karena iblis merendah hati Yudas. Ini iblis sih. Karena iblis dia merendah. Coba saudara lihat, iblis dipanggil, iblis dibuat masalah terus sama Tuhan, ya. Dan iblis merendah dan akhirnya iblis bergerak mengambil jiwa Yudas. Waspada, saudara, jangan biarkan dosa berakar menjadi maut. Akhirnya maut kan si Yudas, karena membiarkan. Kalau saudara sudah melakukan kesalahan, hari itu juga sebelum matahari terbenam minta ampun sama Tuhan. Segera, supaya iblis tidak mengambil celah lagi. Yudas tidak lakukan itu, saudara. Yudas terus membiarkan dosa-dosa mengikat sehingga akhirnya dia pun menjadi maut, ya, jatuhnya ke maut. Nah, sehingga yang menyerahkan Yudas juga, saudara, pada saat itu juga Yudas pun gagal, ya, dia tidak bisa. Siapa yang mau menyerahkan Yudas? Ayo, murid-muridnya aja cuek banget, tak berani. Karena Yudas sudah dikuasai oleh roh jahat, saudara. Saudara tahu, kalau sudah orang dikuasai roh jahat, dia akan hilang pikirannya, dia tidak akan memikirkan namanya ketakutan dalam Tuhan. Dia tidak takut, saudara. Akhirnya dari inilah kita lihat, jangan kita mengklaim bahwa gara-gara Yudas Tuhan Yesus disalib. Tidak, saudara. Yang menyerahkan Tuhan Yesus, ya, bukan saja Yudas. Di sini ada 4 poin yang Ibu Pendeta sampaikan. Yang pertama adalah Sanhedrin. Tahu Sanhedrin? Siapa Sanhedrin? Dewan tertinggi bangsa Yahudi yang berfungsi sebagai pengadilan agama dan sipil pada zaman Bait Suci di Yerusalem. Itu Sanhedrin, berarti pemerintah. Nah, ini juga, saudara, dalam bahasa Yunani adalah Sinedrion. Artinya apa? Dewan majelis, ya, atau dewan yang disebut dewan majelis. Di sini Sanhedrin itu terdiri dari 71 anggota, saudara, yang terdiri dari imam besar, ahli Taurat, dan tua-tua yang memiliki kewenangan untuk keputusan termasuk menafsirkan Taurat. Itu yang menolak Tuhan Yesus, bukan Yudas. Yudas salah satu, tapi salah satunya adalah Sanhedrin, yaitu seorang dewan tertinggi Yahudi yang menyerahkan Tuhan Yesus. Jadi jangan mengklaim si Yudas, ya, saudara, pangkas itu bahasanya. Oh, karena Yudas Tuhan Yesus disalibkan. Oh, tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak hanya itu saja. Sanhedrin, pemerintah aja menolak Tuhan. Kedua adalah Pilatus. Coba saudara, Pilatus. Pilatus ini seorang pengecut yang mencuci tangan. Dia nggak tahu tuh. Itu juga dia menyerahkan Tuhan. Seharusnya dia punya kuasa, Pilatus pada saat itu memberikan jalan kepada Tuhan Yesus. Hei, bebaskan dia. Suka-suka dia. Karena Pilatus tertinggi juga. Pilatus cuci tangan, saudara. Ya, dia tidak mau. Berarti yang menyerahkan Tuhan Yesus adalah Sanhedrin dan juga Pilatus. Yang ketiga siapa? Massa. Siapa massa? Ya, kita ini, saudara. Disebut massa yang beringas, yang bersorak apa? Salibkan dia, salibkan dia. Itu. Jadi saudara pahami dulu kedalaman firman Tuhan. Jangan bilang apa-apa Yudas, salahkan Yudas. Saudara sudah menghakimi Yudas itu. Saudara, jika ada satu hal, Sanhedrin, Pilatus, massa, masyarakat itu pada saat itu menyebut salibkan Tuhan Yesus. Itu tidak baik, saudara, ya. Itu sudah gagal, ya. Dia berarti apa? Dia tidak mengakui Tuhan, ya. Ketiga, sudah si massa. Yang keempat, saudara, siapa yang bersalah atas penyaliban Tuhan Yesus? Siapa? Dosa kita. Dia harus datang ke dunia ini menyelamatkan saudara. Makanya saudara, kalau dilihat dari konsepnya, nanti saya akan bawa tentang harus mengenal tentang Tuhan Yesus, ya. Yang tahu Tuhan Yesus, kalau sudah tahu Tuhan kita, saya akan bawa namanya gambaran. Nanti saya mungkin kita bantuan saudara untuk PowerPoint. Saya akan jelaskan tentang silsilah Tuhan Yesus.
Yesus, dari Adam dan Hawa sampai kelahiran anak, sampai suku 12 suku Yehuda, sampai Yehuda terbesar ya. Itu akan kita jelaskan, gambarkan untuk bulan depan. Mau ya, lebih mengenal siapa Bapa kita. Saudara, menyembah Tuhan harus tahu siapa Yesus sesungguhnya. Yesus siapa yang kita sembah. Jangan saudara pakai alibi-alibi. Oh, gara-gara Yudas Tuhan Yesus datang. Tidak, gara-gara kita saudara. Kita orang berdosa. Jadi ingat, ada 4 poin yang kita sampaikan. Pertama, Sanhedrin, yaitu siapa? Dewan tertinggi Yahudi. Kedua, Pilatus, yang seorang pengecut yang mencuci tangan tentang kasus Tuhan Yesus ini ya. Ketiga adalah massa yang beringas mengucapkan apa? Salibkan dia. Keempat, yang bersalah atas penyaliban Tuhan sehingga kita tidak mau bertobat sungguh-sungguh adalah kita sendiri, dosa kita saudara. Makanya saudara, dalam dosa-dosa saudara dimasukkan dengan pasal-pasal undang-undang pemerintah. Saudara tertangkap 2 alat bukti saja mematikan saudara. Itu berarti kita melakukan kesalahan dan dosa. Makanya saudara, hari ini minta ampun sama Tuhan bahwa kalau kita menolak bertobat saudara, berarti saudara mempunyai sifat Yudas dalam diri saudara yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Kalau saudara mau bertobat sungguh-sungguh, maka Tuhan sudah mati bagi kita dan menyediakan berkat bagi kita. Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Bukan dia datang di pelayanan untuk orang-orang yang sama sekali mereka juga berdosa saudara. Tapi kata Tuhan, Tuhan kau siapa? Kamu datang ke sana seperti Yehuda. Yehuda juga bapaknya siapa? Yakub. Nah, kita belajar tentang firman Tuhan ya. Bagaimana sih Yakub suka bohong-bohong kan? Yehuda juga bohong-bohong. Bohongnya siapa? Adiknya. Siapa namanya adiknya? Yusuf. Nah, belajar saudara. Yusuf itu dijual sampai dibohong-bohongin kan bahwa dia mati dimakan oleh binatang buas, sampai dijual jadi sebagai di tanah Mesir ya, jadi budak. Bagaimana itu saudara? Itu Tuhan mau pakai Yehuda. Kenapa Yehuda dipakai sama Tuhan? Dia bilang, "Hai Yehuda, cepat kamu minta maaf sekarang. Kesalahanmu tidak akan kuampuni kalau tidak maaf, karena aku akan memakai garis keturunanmu." Tuhan datang kepada orang yang berdosa. Dia turunkan akhirnya garis Yehuda, turunlah siapa lagi? Salomo, Daud juga dipakai sama sedikit, dihancurkan. Tapi lihat, tongkat Tuhan sama Yehuda tidak akan lepas, saudara. Kalau ada kedaulatan Tuhan, saudara sungguh-sungguh bertobat, niscaya saudara Tuhan akan berdaulat atas hidup saudara. Makanya kita bilang apa? Keluarkan roh yang tak benar, roh amarah, roh sombong, roh penjilat, roh tipu-tipu. Keluarkan itu saudara. Jangan bernaung di sini tertawan saudara. Tuhan mau datang Yehuda. Yehuda juga apa? Orang benar nggak benar. Saudara juga nggak benar. Tapi kalau sudah Yehuda berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan minta ampun Tuhan. Cepat Yehuda, aku datang memakai keturunanku. Garis Mesias ada dalam suku Yehuda. Makanya suku yang terbesar adalah Yehuda. Suku yang benar-benar Tuhan berkati sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dia lahir. Makanya saudara, jangan digoyahkan iman saudara. Ingat kata-kata di pendeta. Jangan sampai bilang, itu ibu pendeta, kok dia melahirkan manusia, bla bla bla. Dia sudah ditulis dalam Yesaya, akan datang juru selamat dunia. Tuh, dan akhirnya pada zaman dahulu kala orang yang bertunangan tidak boleh bersentuhan. Tuhan datang kepada Maria yang suci dan kudus. Maria datang karena Tuhan layakkan Maria. Tuhan datang lewat benih roh, bukan dari benih manusia. Mana ada zaman dahulu kala pegang-pegangan, tunangan aja tuh selesai tidak pegang. Bagaimana mungkin diputar balikan oleh iblis? Itu Tuhan Yesus, si Yusuf melakukan zina sehingga melahirkan Tuhan Yesus. Jangan sampai saudara ditipu oleh iblis itu saudara. Karena zaman dahulu tunangan tidak bisa bersentuhan. Akhirnya lahirlah Tuhan Yesus memakai suku Yehuda. Makanya saudara, kita ambil contoh Yehuda ini. Tuhan buka jalan buat Yehuda. Yehuda diberkati. Yehuda tidak pernah melakukan namanya kesalahan kedua kali. Dia cukup sekali. Saudara juga, konsekuensi dosa ini saudara, jangan sampai menuju maut, jangan sampai dirantai oleh si iblis, jangan sampai saudara tertawan oleh si jahat iblis. Karena iblis akan menjemput saudara masuk ke dalam liang neraka. Kalau saudara beri Tuhan Yesus, sebut dia, Tuhan, Engkaulah juru selamat, Engkaulah yang menyelamatkan aku. Makanya minta sungguh-sungguh pertobatan itu. Lepaskan dunia saudara yang namanya pengulangan kesalahan. Saya mendapatkan namanya tim saya dulu waktu saya melayani
melayani di rutan Kelungkung itu 8 kali masuk penjara sampai keputusan kamera saudara. Bandelnya ditanggung. Setelah ketemu Tuhan Yesus, dia bertobat saudara. Saudara juga demikian. Ya, ketemu Tuhan Yesus bertobat seperti Sakius. Sakius itu yang mau turun dari pohon, langsung Tuhan kasih dia berkat. Dia bertobat kepada Tuhan. Siapapun yang bertemu Tuhan Yesus bertobat saudara, karena Tuhan datang menjemput saudara. Hari ini Tuhan minta sebelum saya tutup saudara ya, saudara tahu ada 7 janji Tuhan untuk kepada saudara semua. Pertama, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Kedua, Tuhan memberikan hatimu yang kuat, hati yang kuat menjalani hukuman badan. Saudara selesaikan semua dengan baik, seperti Tuhan Yesus dari Betlehem sampai Golgota. Saudara selesaikan baik-baik di sini hukuman badan, apapun resikonya, itu konsekuensi saya melakukan dosa. Ya. Ketiga adalah Tuhan akan menyembuhkan luka batinmu. Makanya datang kepada Tuhan si penyembuh. Jangan kepada dukun saudara, ini dunia iblis juga. Ya, jangan sampai saudara, oh saya harus bertapa, saya harus yoga juga tidak boleh. Saudara, saya akan bawa ke saudara dengan kasus bagaimana orang Kristen tidak boleh yoga. Yoga itu adalah perjalanan astral, mematikan, mematahkan api Tuhan di dalamnya. Jadi hati-hati saudara. Jangan sampai saudara gagal. Ibu mereka sampaikan ini sudah berulang-ulang sampai mereka pun meletakkan namanya kampanye, mereka tidak mau melakukan. Kenapa? Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan hanya yang bisa menyembuhkan luka saudara. Ya. Yang keempat adalah sebelum saya tutup, Tuhan memberikan damai di tengah badai. Walaupun saudara punya masalah saling bergesek-gesekan di kamar, suka baku ribut, tolong minta kuasa dari Tuhan. Datangkan roh Tuhan di dalam saudara. Amin ya. Yang kelima adalah Tuhan menghapus air matamu. Saudara mungkin masalahnya dengan kasus orang tua, nenek saudara, kakek saudara, paman saudara. Hanya Tuhan yang mampu menghapus air mata saudara. Yang keenam, saudara, Tuhan hanya datang kepada orang-orang yang menderita. Tuhan akan mengakhiri penderitaan saudara. Makanya datanglah kepada Dia sungguh-sungguh saudara. Dan yang ketujuh, Tuhan akan memberikan awal yang baru, masa depan rohani yang baru. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan saya. Kuatkan diri saudara bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara. Dan rebut jiwa-jiwa anak saudara, keluarga saudara. Saya pernah masuk penjara, tapi bukan akhir dari semua ini. Saya akan maju bersama Tuhan menjadi contoh yang baik bagi umat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.